Badan Pemenangan Nasional Paslon 02 mensyaratkan keseriusan untuk menggarap suara pemilih di Jawa Tengah untuk memperkecil jarak elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo. Dan rencananya Capres nomor 02 Prabowo Subianto akan menggelar pidato politik di Semarang, Jawa Tengah 15 Februari mendatang. Sementara tim kampanye nasional Paslon 01 tetap optimis Jawa Tengah akan menjadi lumbung suara Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Badan Pemenangan Nasional Paslon 2 serius menggarap suara Jawa Tengah demi memperkecil jarak elektabilitas Jokowi dan Prabowo. BPN bahkan yakin ada pergeseran suara dari pemilih Jawa Tengah yang bisa beralih ke pasangan Prabowo Sandi. Keseriusan menggarap pemilih Jawa Tengah dibuktikan dengan rencana Capres Prabowo Subianto yang akan berpidato pertama kalinya dan berkampanye pada 15 Februari mendatang di Semarang, Jawa Tengah. Berpidato itu kan Pak Prabowo di mana saja, karena di Semarang kebetulan ada kegiatan, ya sekalian di situ ada pidato beliau. Biasa saja beliau di banyak kesempatan, ya biasa pidato, memberi arahan, ceramah, ya namanya juga Prabowo tiap hari baca buku. Jadi buku yang dibaca ini kan perlu juga disampaikan gagasan dan ide pengetahuannya buat masyarakat, khusus sebagai kader-kader Partai Gerindra. Artinya apakah memang betul dengan berpidato di jantung pertahanan lawan di Semarang, Jawa Tengah besok hari Jumat itu sebagai simbol Pak Prabowo dengan serius akan menggarap suara di Jawa Tengah? Iya, kalau serius sudah pasti serius dong. Kita harus serius. Begitu juga kubu lawan kan serius katanya mau masuk Jawa Barat. Ya kita persilahkan, yang penting semua dengan mekanisme dan aturan yang ada. Targetnya berapa sih Bang di Jawa Tengah? Kalau yang kemarin kan kemenangannya itu Pak Jokowi kemenangannya pas 2014 Pak Prabowo 20%, Pak Jokowi hampir 70%. Kalau ini targetnya Ya kan kita lihat kemarin pilkada. Ya, pilkada kemarin kan selisihnya sudah sedikit. Ya kita nggak perlu menang banyak-banyak di Jawa Tengah, menang tipis juga kita bersyukur ya. Bisa mendekati angka kemenangan juga udah luar biasa. Tapi kita akan berusaha dengan cara yang baik lah. Ya. Tapi tidak ada target angka sendiri Bang? Ya angka yang kita targetkan kita bisa menang di Jawa Tengah. Ya tentu kita harus realistis, tidak mungkin bisa menang dengan angka yang luar biasa ya. Sementara, tim kampanye nasional Paslon 1 tetap yakin suara pemilih di Jawa Tengah akan tetap menjadi milik Jokowi Ma'ruf. Bahkan TKN yakin keunggulan Jokowi di Jateng akan lebih tinggi dari Prabowo dibandingkan Pilpres 2014 silam. Ya kan begini, dulu ya ketika 2014 ya P3 kan juga ada di tempatnya Pak Prabowo ya. Nah, jadi boleh dibilang ya kekuatan P3 yang ada di tempatnya Pak Prabowo itu ya memang 70-an% pada saat itu sama dengan itu. Karena saya ingat persis ketika P3 mau memutuskan di Pilpres 2014 mendukung siapa dengan siapa, posisi survei internalnya adalah 31% kepada Pak Jokowi dan 57% kepada Pak Prabowo Hatta. Sisanya ya kepada yang macam-macam. Nah, sekarang kan berbeda ya itu. Nah, yang kedua dulu itu ya karena saya juga ada di daerah pemilihan itu ya, sedikit banyak masyarakat itu juga terpengaruh dengan isu-isu yang termuat atau yang tersebar melalui obor rakyat itu antara lain. Kalau sekarang kan relatif sudah tereliminasi lah, walaupun belum terhilangkan sama sekali isu itu. Tapi kalau dari TKN tetap yakin bahwa jaraknya itu akan lebih besar ya? Saya yakin jaraknya akan lebih besar daripada pilgub ukurannya antara Pak Ganjar dan Pak Sudirman Said. Pada Pilpres 2014 silam, Jawa Tengah adalah provinsi penyumbang suara terbesar kemenangan Jokowi. Kini kubu Prabowo berupaya merebut suara pemilih Jawa Tengah demi mengejar ketertinggalan suara pada Pilpres 2019. Rifana Pratiwi, Nugra Endrianto, Jakarta. Selamat malam saudara-saudara sekalian yang saya hormati.